pada saat itu waktu umur 21 tahun, kebetulan saya mempunyai seseorang gitu yang sedikit fanatik gitu. Jadi pada saat saya harus mengucapkan selamat Natal ke ibu saya, tangan saya harus seperti ini. Habis saya mengucapkan selamat Natal kepada ibu saya harus mandi bersih katanya gitu. Kenapa? Haram hukumnya katanya. Oke. Satu waktu saya pernah berbicara pada mereka menjelang hari Natal. Nih, saya nggak bisa mengucapkan selamat Natal. Bukan berarti saya tidak hormat, bukan berarti saya benci dengan papi dan mami, tapi karena memang inilah prinsip di dalam agama saya. Saya mohon untuk dihargai, karena memang di dalam Islam sangat menghormati Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Tapi penghormatan kita kepada Yesus Kristus sebatas bahwa dia adalah seorang nabi yang kita benarkan sebagaimana dengan nabi-nabi yang lain. Tapi mohon maaf, apabila berkaitan dengan mengangkat Yesus atau menganggap Yesus sebagai Tuhan, maka kita berlepas daripada semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video cuplikan dari Nafa Urbah dalam sebuah kesaksian ya. Di sini menceritakan tentang bagaimana dia ketika itu mengucapkan Natal kepada ibunya. Dikatakannya haram seperti itu ya. Dan kita juga akan tampilkan sedikit video dari Ustadz Felix Xiao yang notabene adalah seorang mu'alaf tentang ucapan selamat Natal. Oke sahabat, mari kita simak terlebih dahulu videonya. Jadi pada saat itu waktu umur 21 tahun, kebetulan saya mempunyai seseorang gitu yang sedikit fanatik gitu. Jadi pada saat saya harus mengucapkan selamat Natal ke ibu saya, tangan saya harus seperti ini. Habis saya mengucapkan selamat Natal kepada ibu saya harus mandi bersih katanya gitu. Kenapa? Haram hukumnya katanya. Oke. Dan pada saat itu saya sakit gitu. Saya sakit terus saya pergi ke Singapura. Dan kebetulan waktu itu saya putus sama mantan pacar saya yang dulu. Nah teman-teman, dulu ketika Nafa Urbah ini masih berusia 21 tahun ya, dia mengucapkan selamat Natal kepada ibunya. Entah ketika itu agamanya apa Nafa Urbah ini ya, tetapi yang jelas ibunya beragama Kristen karena diberikan ucapan selamat Natal dari Nafa Urbah tersebut. Dan dia katakan bahwa setelah mengucapkan selamat Natal tersebut dia harus mandi. Katanya dosa, katanya haram seperti itu. Ucapan selamat Natal sama juga dengan memberikan selamat atas kelahiran Yesus yang dianggapnya sebagai Tuhan. Tetapi kita akan kembalikan posisi Yesus. Apakah Yesus itu adalah sebagai Tuhan ataukah sebagai utusan? Mari kita simak tentang ucapan selamat Natal juga yang dikatakan oleh Ustadz Felix Xiao saat setelah beliau masuk Islam. Ternyata Ustadz Felix Xiao ini tidak memberikan ucapan selamat Natal kepada keluarganya. Karena apa? Inilah alasannya. Mengikuti agama Islam, maka saya pun datang kepada keluarga saya dan bersiap menghadapi ujian apa yang datang kepada saya. Satu waktu saya pernah berbicara pada mereka menjelang hari Natal. Nih, saya nggak bisa mengucapkan selamat Natal. Bukan berarti saya tidak hormat, bukan berarti saya benci dengan papi dan mami, tapi karena memang inilah prinsip di dalam agama saya. Saya mohon untuk dihargai, karena memang di dalam Islam sangat menghormati Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Tapi penghormatan kita kepada Yesus Kristus sebatas bahwa dia adalah seorang nabi yang kita benarkan sebagaimana dengan nabi-nabi yang lain. Tapi mohon maaf, apabila berkaitan dengan mengangkat Yesus atau menganggap Yesus sebagai Tuhan, maka kita berlepas daripada semua itu. Masya Allah, ada banyak sekali yang di situ kita dapatkan ujian-ujian. Mereka marah. Simple, sederhana, dan sangat brilian ya apa yang dikatakan oleh Ustadz Felix Xiao ini ya. Ketika beliau masuk Islam, maka dia sudah tidak mengucapkan selamat hari Natal kepada keluarganya. Karena apa? Dia mengembalikan posisi Yesus sebagaimana
sejatinya Yesus itu. Apakah Yesus itu adalah benar-benar Tuhan, ataukah Yesus itu adalah seorang nabi atau utusan? Dan ternyata banyak tertulis di dalam kitab suci Bible kepunyaan orang Kristen sendiri berupa pernyataan Yesus yang ngaku hanyalah seorang utusan. Jadi memposisikan Yesus sebagaimana posisi Yesus yang tertulis di dalam Bible. Nah teman-teman, di sini kita akan tampilkan dalil ayatnya yang mendukung statement daripada statement Ustadz Felixio tersebut ya, yang ternyata mengakui bahwasannya Yesus hanyalah seorang nabi atau rasul atau utusan. Di dalam Yohanes 12 nomor 49, Bapa atau Allah yang mengutus aku. Jelas di sini Yesus hanyalah rasul ataupun utusan Tuhan. Di dalam Matius 15 nomor 24 sampai 26, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jelas Yesus ngaku hanyalah seorang rasul atau utusan Allah. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus yang telah engkau utus. Jelas sekali pengakuan Yesus di situ yang ngaku hanyalah seorang utusan. Selanjutnya di dalam Matius 10 nomor 40, Dia atau Allah yang mengutus aku. Yesus lagi-lagi ngaku hanyalah seorang utusan. Lagi di dalam Markus 6 nomor 4 sampai 6, Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi, nabi Allah ataupun utusan Allah sebagai pengabar Injil. Di dalam Lukas 4 nomor 18, Dia atau Allah yang telah mengutus aku. Lagi-lagi Yesus di sini ngaku hanyalah seorang utusan. Lagi di dalam Lukas 4 nomor 24, Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Ada lagi di dalam Lukas 4 nomor 43, untuk itulah aku diutus. Selanjutnya Lukas 7 nomor 16, Yesus membenarkan orang yang mengatakan dirinya hanya nabi. Lanjut Lukas 7 nomor 39, Yesus diam saja ketika orang menyebut dirinya hanya seorang nabi. Selanjutnya Lukas 9 nomor 48, Dia atau Allah yang mengutus aku. Selanjutnya Lukas 10 nomor 16, Dia atau Allah yang mengutus aku. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menyatakan di situ berupa jujur pengakuan dari Yesus sendiri yang ngaku hanyalah seorang utusan. Sekarang penggantinya gila, ganteng, anak Tuhan. Wah, gila ya. Tuhan Yesus tuh dahsyatnya, ampun-ampun gitu. Wah. Tadi baru saja kita tampilkan banyak ayat pengakuan langsung dari Yesus yang jujur ngaku hanyalah seorang utusan, tetapi kembali di sini Nafa Urbah mengatakan Tuhan Yesus dahsyat. Sebenarnya mudah sekali menjawab statement dari Nafa Urbah ini. Cukup kita tampilkan ayat di dalam Yohanes 5 nomor 30 yang ternyata di situ Yesus tidak mampu berbuat apa-apa, melainkan kehendaknya adalah kehendak dari Allah atau Bapa yang mengutus Yesus. Nah sahabat, demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.